Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur pada Allah, pada malam hari ini kita bisa bertemu di dalam Zoom meeting ini, di mana ini adalah webinar yang luar biasa ya. Banyak saat ini kita menjumpai kasus di masyarakat, namun banyak juga orang yang bingung mau kemana, tak tahu menyelesaikannya, baik itu karena kurangnya ilmu dan juga bingung mau kemana untuk menyelesaikannya. Nah, alhamdulillah kami dari Kapolri Center, insya Allah bisa membantu Bapak Ibu, teman-teman semua, bisa membantu dalam menyelesaikannya, atau bisa membantu juga Bapak Ibu dalam belajar, mengikuti pembelajaran, sehingga bisa mendapatkan ilmunya dan bisa menyelesaikan dengan sendirinya. Tak lupa, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbanyak salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini perkenalkan kami dari Kapolri Center. Di sini banyak yang baru, namun ternyata ada juga yang lama. Ya, di sini memang programnya kami sengajakan banyak yang baru hadir, yang baru pertama kali mengenal Kapolri Center. Di sini banyak ya yang baru pertama kali tentunya. Dan untuk itu sedikit saya perkenalkan bahwa Kapolri Center ini ya lembaga kajian ilmu waris atau Faraid, yang mana kami telah berjalan alhamdulillah sekitar 2 tahun. Kami memberikan dalam bentuk seminar, kemudian ada training juga dan mentoring juga. Dan yang paling penting lagi, kami juga menerima dalam konsultasi, ya baik itu dalam posisi Bapak Ibu jauh atau dekat, insya Allah kita bisa lakukan secara private, ya kalau jauh secara online dan dekat bisa langsung bertemu. Dan alhamdulillah Kapolri Center telah mengeluarkan atau telah menyiapkan atau menyelesaikan pembelajaran untuk para training yang alumni itu sudah sampai sekitar 200 orang lebih kurang. Sedangkan yang mengikuti seminar dan webinarnya itu sudah sampai hampir ya 1.000 barangkali ya. Nah, namun alhamdulillah kita di sini tetap terus bisa berbagi, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan berbagi dan belajar secara mudah menyelesaikan waris keluarga. Nah, itu mungkin sekilas tentang Kapolri Center. Dan di sini kami, ya saya sendiri Rahmat Junaidi, saya founder dari Kapolri Center ini bersama Ustaz kita, dan saya posisi sebagai trainer dan juga membuat organizer juga, dan alhamdulillah beberapa yang kami buat itu bisa secara online maupun offline. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, ketika ingin mengadakan seminar atau training waris, kami siap untuk diundang maupun ya datang ke kantor maupun di acara masjid dan lain-lainnya. Nah, ini yang saya siapkan. Dan saya bersama dengan Ustadz Muhammad Yusran Ramli, di mana Ustadz kita ini yang betul-betul menguasai ilmu faraid, yang bisa menyelesaikan, membantu banyak kasus di masyarakat. Dan alhamdulillah salah satunya telah menyelesaikan kasus waris salah satu kesultanan yang ada di Nusantara di Indonesia ini. Bahkan kasus waris itu sangat banyak ya penerima warisnya. Dan alhamdulillah Ustadz juga bisa menyelesaikan ya dengan walaupun bagaimana kita semua kalau ada ilmunya insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah di Kapolri Center ini kami juga menyediakan pembelajaran dalam mentoring maupun training. Nah, yang memudahkan adalah Bapak Ibu belajar ya dengan teknik mind mapping. Nah, ini teknik yang beda dari yang lainnya, belajar tidak harus menghafal semuanya penerima waris, bagian-bagiannya seperti apa itu, tapi Bapak Ibu cukup dengan mind mapping, insya Allah bisa hafal tanpa menghafal. Nah, bagaimana itu nanti sekilas mungkin akan ditampilkan Ustaz. Nah, barangkali itu saja pembuka dari saya. Alhamdulillah, Ustaz Yusran telah bergabung bersama kita. Di sini ada undangan yang memang khusus untuk orang-orang baru, ini ada sekitar belasan orang, yang 20 orang. Namun sepertinya masih banyak yang belum hadir. Ya, kita doakan semoga yang baru-baru ini bisa segera hadir. Ya, ada juga yang dari grup ini sepertinya nggak apa-apa, kita sini sama-sama tetap terus belajar. Semoga kita terus mendapatkan ilmunya, menambah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita buka saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah.
Iya. Baik, langsung saja ya. Ustaz Ismail telah hadir bersama kita. Jadi insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan. Nanti kita materi dulu. Setelah selesai materi, ketika ada yang bertanya, kami kasih kesempatan setelah itu. Oke, baik. Kepada kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah sehat. Enak Pak Rahmat sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Baik Bapak Ibu, langsung saja waktunya kita serahkan kepada Ustaz untuk bisa memberikan materi. Tafadhol Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini. Insyaallah kita niatkan sama-sama dalam rangka untuk bisa menambah ilmu, kita sharing dan juga kita nanti amalkan di keluarga kita maupun di masyarakat. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada teladan kita, uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islam kepada kita semua. Di dalamnya ada petunjuk tentang kehidupan kita secara menyeluruh. Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita bagaimana mengelola kehidupan kita itu semua ada aturannya dalam Islam ya, mulai dari kita hidup sampai kita wafat. Nah, di antara syariat yang Allah atur dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita sudah wafat. Nah, apa itu adalah bagaimana mengelola harta yang kita tinggalkan. Dan inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana cara mudah menyelesaikan kasus waris di keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama sebelum kita membahas tentang bagaimana cara membagi waris di keluarga, cara mudahnya itu seperti apa, maka yang pertama kali yang perlu kita perlu pahami dulu tentang hak-hak yang ada dalam harta waris. Ya. Jadi yang pertama perlu kita pahami dulu bahwa ketika ada orang yang wafat ya, dan ada harta yang ditinggalkan, dia seorang muslim, maka harta yang ditinggalkannya itu wajib dibagi sesuai dengan hukum faraid atau sesuai dengan hukum waris Islam. Nah, harta yang ditinggalkan itu tidak boleh langsung kita bagikan. Ya. Kenapa? Karena ada hak yang harus kita tunaikan dalam harta yang ditinggalkan. Nah, kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena memang banyak kejadian di masyarakat di mana ada orang tua yang meninggal, ada yang wafat. Nah, harta yang ditinggalkan itu langsung dibagikan oleh anak-anak. Ya, padahal bisa jadi di dalamnya ada hak yang harus ditunaikan. Nah, pertama kita pahami dulu apa itu harta waris. Ya, jadi harta yang ditinggalkan oleh mayit, ya, yaitu orang yang wafat, itu adalah semua harta yang ditinggalkan, baik berupa harta bergerak, ya, kemudian harta tidak bergerak maupun berupa hak-hak finansial. Nah, hak-hak finansial ini misalnya piutang, ya. Kalau misalnya mayit memiliki piutang atau ada uangnya pada orang lain, sederhananya ketika mayit masih hidup ada orang yang berutang kepada mayit, kepada orang yang mau kita bagi harta warisnya, dan belum sempat dilunasi sampai dengan wafatnya mayit, berarti dia memiliki piutang. Nah, piutang ini termasuk ke dalam
harta peninggalan ya yang dimiliki oleh mayit. Nah, semua harta yang dimiliki mayit itu adalah harta milik daripada mayit yang disebut dengan tirkah atau harta peninggalan. Apa itu? Bisa berupa harta yang diperoleh dari hasil bekerjanya, bisa juga dari katakanlah waris dari orang tuanya, maupun bisa jadi juga pemberian dari orang lain, baik berupa harta bergerak, ya seperti katakanlah ada berupa uang, ya perhiasan, kendaraan, ataupun berupa harta tidak bergerak, ya katakanlah ada berupa tanah, rumah kos, ya kemudian ruko dan lain sebagainya. Itu semua adalah masuk menjadi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang mayit. Nah, apa yang ditinggalkannya tersebut itu belum boleh kita bagikan kepada ahli waris. Kenapa? Karena ada hak yang harus kita tunaikan. Nah, apa itu? Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah daripada mewaris, orang yang mewariskan harta. Nah, sebaik-baik harta yang digunakan itu adalah harta yang ditinggalkannya. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, mimba diwasiyatin audain. Ya. Jadi kita lunasi utangnya dan kemudian juga ditunaikan wasiat. Nah, perlu dipahami bahwa utang itu ada dua macam. Jadi ada utang kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada utang kepada sesama manusia. Nah, utang kepada Allah itu bisa berupa kewajiban-kewajiban kepada Allah yang belum sempat ditunaikan. Misalnya mayit belum sempat membayarkan zakat, ya, zakat harta ketika wafatnya. Atau mungkin ada apa namanya kewajiban yang belum tertunaikan, katakanlah sudah wajib haji, harta sudah ada, semuanya sudah lengkap, katakanlah sudah daftar haji ya, lalu kemudian masuk ke dalam daftar tunggu, lalu kemudian wafat. Nah, itu kemudian diambilkan dari hartanya, bisa dibadalkan ya. Itu ya, seperti yang disebutkan di dalam apa namanya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i ya, ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili ya. Termasuk kalau ada nazar ya. Nazar itu juga adalah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Utang ya, utang. Nah, kemudian berikutnya ada utang kepada sesama manusia. Sesama manusia ini utang dalam bentuk utang harta. Nah, kemudian setelah itu selesai, kemudian kita tunaikan wasiat almarhum kalau ada ya. Nah, wasiatnya misalnya kalau saya meninggal, berikan harta saya misalnya 100 juta ke masjid ya, atau ke rumah tahfiz atau ke panti asuhan, itu ditunaikan wasiatnya. Nah, wasiat ini ada ketentuannya. Yang pertama, tidak melebihi sepertiga daripada harta ya, dan juga tidak ditujukan kepada salah satu ahli waris. Nah, kemudian kalau ada sisa, maka sisanya itulah yang kemudian menjadi harta waris. Jadi harta waris yang dibagikan kepada ahli waris. Jadi ini yang perlu kita pahamkan sama-sama Bapak Ibu ya. Jadi harta waris itu bukanlah harta yang ditinggalkan oleh mayit ketika beliau wafat. Bukan itu sebenarnya. Kalau misalnya tidak ada kewajiban yang harus ditunaikan, maka berarti itulah yang apa, tinggal dibagikan saja. Tapi kalau ternyata ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, maka boleh jadi, mohon maaf, harta yang ditinggalkan itu katakanlah tidak cukup ya. Misalnya mayit meninggal lalu rumah yang ditinggalkan itu masih belum selesai kreditnya, atau kendaraannya ternyata belum selesai kreditnya. Makanya berarti ada utang di dalamnya ya. Seperti itu. Intinya harta waris itu adalah harta yang sudah ditunaikan hak-hak seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang ketika harta yang ditinggalkan itu katakanlah bernilai positif, ya artinya harta yang ditinggalkan dikurang utang dan kewajiban-kewajiban yang lainnya itu masih ada sisa. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara mudah membagikannya kepada ahli waris, ya. Nah, di Kava Waris Center kami mencoba mensistematisasi pembelajaran ilmu waris
itu dengan membuat 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Nah, apa 4 langkah mudah itu? Yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan pendataan untuk mengetahui siapa saja calon ahli waris. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan ya. Kita lakukan pendataan siapa saja calon ahli waris. Nah,